Kira-kira layarnya sudah berubah atau masih yang tadi? Sudah, Bu. Udah ya. Berubah, Bu. Udah. Baiklah, hari ini, sore ini, kita akan sama-sama mendiskusikan materi mengenai material requirement planning. Sebelumnya di hari kemarin kita membahas economic order interval. Sebelum saya lanjutkan ke MRP, apakah ada yang ingin dibahas? Jika tidak, mari kita langsung lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu MRP. Sebelumnya, kira-kira apakah sudah masuk semua ke Zoom? Sepertinya pesertanya sudah mulai banyak ya. Kita mulai aja. Materinya sudah saya share di kolom komen, jadi silakan sudah bisa diakses. Boleh sama-sama dibuka. Belum ada, Bu. Itu yang kemarin. Belum ada. Eh, itu masih satu PPT yang sama, tapi ke bawahnya di slide Oh, masih yang, ada di bawahnya. ya, di slide 28 itu sudah Oh, masuk iya, ke Bu. materi hari ini. Ada? Apakah sudah ada? Jadi material requirement planning ini di sini kita akan melakukan penjadwalan material tepat waktu dan tepat jumlah. Sebenarnya untuk common saat ini di perusahaan-perusahaan sudah banyak yang menggunakan SAP, ERP, mungkin sudah kenal ERP. Biasanya menggunakan SAP atau ada beberapa yang pakai Odoo dan lain sebagainya. Jadi itu platform atau aplikasi yang membantu mengotomasi kita sebagai stakeholder membuat material requirement planning secara otomatis. Namun hari ini saya akan menjelaskan sistematika MRP secara manual. Kita nanti akan mencoba Excel. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MRP. Di sini subsistem MRP itu menggunakan struktur produk atau bill of material. Kemudian tetap menggunakan lead time, kemudian ada load sizing dan informasi ketersediaan persediaan untuk merealisasikan jadwal induk produksi dan rencana pesan komponen dan material yang dibutuhkan. Kemudian perencanaan meliputi jumlah pesanan, jadi kita akan melakukan menentukan jumlah pesanan yang tepat, batas waktunya berapa, kemudian tanggal rilisnya kapan. MRP memperbaharui batas waktu perencanaan pesanan untuk mencerminkan perubahan dalam jadwal induk produksi. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, kira-kira untuk materi ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah mempelajari jadwal induk produksi sebelumnya? Belum, Bu. Belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah, jadi langsung MRP ya. Eh, jadi sedikit saja saya kilas mengenai jadwal induk produksi. Nah, di sini, jadi ini ada bagan untuk MRP-nya. Inputan dari MRP itu adalah jadwal induk produksi, kemudian status persediaan, dan struktur produknya atau BOM-nya. Nah, ini JIP adalah input utama dalam sistem MRP karena tujuan utama dari sistem ini adalah menerjemahkan kebutuhan produk akhir ke dalam kebutuhan komponen. Jadi, ketika nanti di lapangan, ketika kita akan membuat material requirement planning, JIP ini sangat penting. Biasanya untuk mengenerate JIP ini atau jadwal induk produksi atau ada juga yang menyebutnya MPS, MPS, Master Production Schedule. Jadi ada beberapa sebutan, tapi umumnya di Indonesia sendiri disebut jadwal induk produksi atau JIP. Biasanya diperoleh melalui forecasting atau peramalan. Jadi kita melakukan peramalan dulu. Peramalan itu banyak metodenya, ada moving average, weighted moving average,
regresi linier, dan lain sebagainya. Tapi di pertemuan ini saya tidak akan menjelaskan itu. Di sini saya asumsikan bahwa kita sudah punya JIP-nya atau jadwal induk produksinya sudah ada. Tuh. Nah, biasanya jadwal induk produksi itu dibuat untuk sekian periode, misalkan dibutuhkan untuk 10 periode. Data realnya mungkin untuk kebutuhan kotor atau permintaan misalkan untuk periode 1 dan 9 sudah diketahui misalkan untuk JIP. Nah, kita akan meramalkan untuk periode ke-10 dengan metode-metode yang ada. Nah, untuk pertemuan ini saya asumsikan JIP-nya sudah ada. Jadi, karena JIP itu sangat penting sebagai input MRP1. Kemudian setelah itu kita setelah punya JIP kita akan membuat bill of material, itu struktur produk. Misalkan dalam sebuah produk saya punya misalkan di sini saya punya ballpoint, misalkan ini ballpoint. Nah, bill of materialnya, sorry, ini ballpoint. Nanti bill of materialnya dia akan membreakdown di ballpoint ini butuh apa saja. Ada tutup, kemudian ada tinta, ada body atau ada badan, kemudian mana yang bisa kita produksi sendiri, mana yang dibeli. Itu fungsi dari bill of material, nanti saya akan jelaskan. Kemudian setelah itu ada status persediaan. Status persediaan itu seperti apa? Misalkan bill of materialnya untuk merakit satu buah pulpen butuh satu buah tutupnya, satu buah badan, dan satu buah tinta. Itu status persediaannya. Kemudian itu adalah input dari MRP. Setelah kita buat MRP, outputnya adalah rencana pembelian dan rencana produksi. Kemudian sebelum lebih jauh, jadi MRP itu ada beberapa istilah untuk menyebut MRP. Di antaranya ada 3 akronim. Yang pertama MRP1. Jadi ini kita mencoba untuk memperoleh material yang tepat pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ini MRP1. Kemudian ada juga yang menyebutnya closed loop MRP. Di sini sudah membahas capacity requirement planning, CRP, kemudian timbal baliknya menjelaskan kemajuan pesanan yang dijelaskan dalam manufaktur. Closed loop MRP berhubungan dengan JIP, lagi-lagi JIP ini penting dalam proses perancangan produksi. Yang ketiga, jadi tadi kita punya MRP1, kemudian kita punya closed loop MRP, kemudian ini ada MRP2. Nah, MRP2 sudah ada business resource-nya, business resource planning. Jadi selain kita menyediakan materialnya, di sini juga merencanakan business resources-nya secara konsisten. Jadi ini sebutannya. Jadi ini sebenarnya satu sistem yang sama, tapi ada beberapa penyebutan. Gitu. Untuk pertemuan ini kita sebut saja dia MRP1 atau Material Requirement Planning. Ini inputnya sudah, kemudian, nah ini proses MRP ada beberapa langkah. Jadi untuk menyusun MRP itu tidak langsung kita hitung dan langsung menjadi MRP. Tidak seperti itu, tapi ada beberapa proses. Yang pertama ada netting. Dia menghitung kebutuhan bersih, jadi biasanya dihitung kebutuhan bersihnya terlebih dahulu. Nanti di tabelnya, saya akan tunjukkan tabelnya terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini tabelnya. Bapak Ibu, kira-kira layarnya apakah berubah? Saya mengganti ke Excel. Halo, suara saya terdengar jelas? Masih di Jelas, Bu. Jelas. Ini contoh tabel MRP. Jadi di sini ada lot sizing. Kita ikuti sesuai langkah. Pertama kita melakukan net requirement. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan bersihnya berapa.
nettingnya berapa. Yang kedua, kita lakukan load sizing. Ini ada load sizing. Kemudian yang ketiga, kita offsetting. Yang keempat, kita exploding. Di offsetting kita adalah merupakan proses untuk menentukan kapan pemesanan atau order harus dilakukan, baik ke lantai produksi maupun ke vendor. Kemudian untuk exploding ini adalah langkah akhir, merupakan proses untuk melanjutkan semua proses netting, load sizing, offsetting untuk semua produk sub-assemblies atau sub-assemblies. Jadi ada 4 langkah. Keempat langkah ini disajikan dalam satu tabel. Ini tabelnya, contohnya seperti ini. Jadi saya kenalkan untuk tabelnya. Ini contoh tabel untuk melakukan untuk membuat MRP tanpa on hand. Yang ini dan ini adalah contoh MRP dengan on hand. Jadi kita punya project on hand-nya. Kemudian kita jadwalkan materialnya. Nah, sebelum itu kita harus melakukan load sizing. Load sizing itu ada beberapa metode. Kalau secara materi itu ada berapa ini? 11. Ada 11 pendekatan atau 11 teknik untuk melakukan load sizing, yaitu load for load, economic order quantity, period order quantity, list unit cost, list total cost, minimum cost per period, kemudian part period balancing, kemudian McLaren order moment atau MOM, kemudian growth algorithm, relay and Collie atau FC, dan Wagner-Witten. Yang common yang biasa kita gunakan ada 4, load for load, economic order quantity, period order quantity, dan Wagner-Witten. Tapi di pertemuan ini kita hanya akan mempelajari 3 teknik, yaitu load for load, economic order quantity, period order quantity. Sebelum saya lanjutkan ke load for load, ke load sizing, apakah ada pertanyaan dulu? Jika tidak, saya akan melanjutkan ke teknik load for load. Jadi teknik ini merupakan teknik load sizing yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti. Jadi load for load ini sejauh ini adalah teknik yang paling mudah dimengerti. Kenapa? Karena yang pertama, pemesanan dilakukan dengan pertimbangan minimasi ongkos simpan. Yang kedua, pada teknik ini pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkan. Sedangkan besar ukuran kuantitas pemesanan atau lot size adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi pada periode yang bersangkutan. Kemudian, teknik ini biasanya digunakan untuk item-item yang harganya tinggi atau yang tingkat kontinuitas permintaannya tinggi. Itu untuk yang lot for lot. Kemudian yang ekonomis saya jelaskan dulu untuk yang load for load. Jadi di sini saya punya contoh soal. Di sini diketahui data sebagai berikut. Ada 9 minggu atau 9 periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian netnya, karena tadi langkah pertama kita harus melakukan netting, jadi ini kebutuhan bersihnya. Minggu pertama 30, minggu kedua 40, minggu ketiga 0, minggu keempat 10, minggu kelima 40, minggu keenam 30, minggu ketujuh 0, minggu ke-8 30, minggu ke-9 63. Ini satuannya unit. Jadi kebutuhan bersihnya unit. Kemudian diketahui juga ada ongkos simpan 2 unit, $2 per unit per minggu. Karena di sini untuk kebutuhan bersihnya periodenya dalam minggu.
Kemudian ada ongkos pesan dinotasikan dengan O. Kalau kemarin masih ingat ongkos pesannya atau setup cost-nya dinotasikan dengan apa? Kalau di pertemuan kemarin yang di OAI, mohon izin untuk Pak Rahmat Wicaksono, kira-kira di minggu kemarin untuk ongkos setup itu masih ingat rumusnya apa? Mungkin notasinya apa? Atau siapa mungkin yang ingin berpartisipasi menjawab? Dinotasikan dengan C per T untuk setup cost-nya. Nah, di sini kita notasikan dengan O. Kita notasikan dengan O di lot sizing. Di sini ongkos setup-nya adalah $200 per pesan atau $200 per setup. Artinya, ketika kita melakukan pemesanan untuk produk tersebut, kita dibebankan ongkos $200 per pesanan. Kemudian lead time-nya adalah 0 minggu. Jadi tidak ada waktu tunggu untuk pembelian produk tersebut. Ketika kita melakukan pemesanan, maka akan langsung dikirim. Kemudian untuk teknik load for load-nya, kita punya kebutuhan bersih. Yang ini datanya 30, 40, 0 sampai dengan minggu ke-9. Kemudian untuk lot sizing-nya, karena tadi pengertiannya lot sizing akan sama dengan kebutuhan bersih dan dilakukan pada periode yang sama, maka kita isi untuk minggu pertama, karena kebutuhan bersihnya 30, maka lot sizing-nya 30. Sehingga persediaannya 0, tidak butuh persediaan karena lot sizing-nya sudah memenuhi kebutuhan bersih. Kemudian minggu kedua sama, lot sizing-nya 40. Minggu ketiga tidak perlu karena tidak ada kebutuhan bersih. Minggu keempat lot sizing-nya 10, minggu kelima lot sizing-nya 40 dan seterusnya. Sehingga total dari kebutuhan bersih adalah 243 dan persediaannya tidak ada. Karena di sini hanya ada ongkos simpan dan ongkos pesan, jadi yang kita hitung adalah kebutuhan bersih dan persediaan. Nah, di sini karena tidak ada persediaan, maka kita hitung biayanya sebagai berikut. Untuk ongkos pesan dia $200 per pesan. Kita berapa kali pesan? Silakan dihitung untuk lot sizing-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka tinggal kita kalikan 7 dikali $200 per pesan menjadi 1.400. Nah, untuk ongkos simpan ini karena tidak ada persediaan itu berarti tidak ada penyimpanan, kita tidak melakukan persediaan, jadi 0 unit, kita tidak melakukan persediaan dikali 2 unit per minggu, jadi ongkos persediaannya $0. Maka total cost untuk teknik ini adalah $1.400 ditambah 0 menjadi 1.400. Ini untuk teknik load for load. Ini sangat menguntungkan karena cost yang dibebankan kepada produsen atau kepada pabrik lebih kecil. Kemudian yang kedua itu ada economic order quantity. Ini mungkin di pertemuan kemarin saya sudah singgung untuk economic order quantity. Yang kita cari adalah Q. Q itu adalah quantity. Quantity dari persediaan yang akan kita lakukan berapa.
kemudian reorder point atau R. Jadi ini rumusnya untuk menghitung economic order quantity, akar 2 kali O kali D dibagi H, di mana D itu adalah kebutuhan bahan selama satu periode. Kemudian O-nya biaya persiapan pemesanan setiap kali pesan, dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Jadi biaya yang terlibat di sini adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian di sini EOQ itu digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang terlibat ada dua jenis biaya, biaya penyimpanan dan biaya persiapan. Kemudian contohnya, soalnya masih sama, yang tadi dengan kebutuhan bersih, netnya masih sama. Kemudian ongkos simpannya $2, masih sama. Kemudian ongkos pesannya $200. Kita akan menghitung economic order quantity-nya, maka 2 kali O kali D dibagi H. Jadi yang pertama kali kita harus cari adalah Q-nya dulu, Q bintangnya. Rumusnya adalah akar 2O dikali D dibagi H, yaitu akar dari 2 kali 200, O-nya 200, kemudian D-nya itu 243, D itu tadi keterangannya adalah kebutuhan bahan selama satu periode, jadi dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi kebutuhan bersihnya dijumlahkan terlebih dahulu. 30 ditambah 40 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 40. Kemudian ini ditotalkan hingga kita mendapat 243. H-nya itu adalah karena ini 9 periode. 9 periode dikalikan, jadi ini adalah H itu tadi ongkos simpan per minggu. Nah, karena kita akan menghitung satu periode secara keseluruhan, jadi keseluruhan kebutuhan selama 9 periode, maka ada 9 periode dikalikan dengan ongkos simpannya per minggu, $2. Jadi 9 dikali 2, kemudian kita hitung 2 dikali 200 dikali 243, dibagi dengan 9 kali 2, 18, kemudian diakarkan, kita peroleh 74 unit untuk nilai EOQ-nya. Maka kalau lot for lot tadi, lot sizing-nya mengikuti kebutuhan bersih, kita tinggal ikuti saja di periode yang sama. Kalau EOQ, kita akan melakukan loading sesuai dengan unit EOQ yang kita peroleh. Contohnya seperti ini. Kita punya kebutuhan bersihnya 30, kemudian kita punya persediaannya, kita load sizing-nya adalah 74, ini di periode pertama. Maka kita punya persediaan. Contohnya ini kebutuhan bersih, berarti logikanya ini adalah produk yang akan keluar dari, atau produk yang akan diproduksi, atau finish good yang akan dijual, misalkan. Yang akan dijual dari gudang. Kita punya 30 produk. Kemudian, kita ada kebutuhan 30 produk. Jadi kita harus menjual 30 produk. Ini anggap 0 dulu, jadi kita belum produksi, jadi kita harus memenuhi 30 ini. Tapi ketika kita produksi, kita harus memenuhi lotnya sesuai dengan metode EOQ, yaitu 74. Sekali produksi adalah 74. Maka kita punya persediaan, karena 74 itu melebihi kebutuhan bersihnya. Jadi 74 dikurangi 30. Maka sisanya adalah, persediaannya adalah 44. Kemudian di periode kedua, kebutuhan bersihnya, kita harus memenuhi kebutuhan bersihnya adalah 40. Sebanyak 40. Nah, kemudian kita punya persediaan nih. Oh, di gudang masih ada, kita harus jualan 40. Di gudang kita punya 44. Tinggal kita penuhi saja. Oh, persediaan kita masih memenuhi. 44 dikurangi 40. Kebutuhan bersihnya terpenuhi.
Kemudian sisa persediaannya menjadi 4 karena 44 dikurangi 40. Untuk periode kedua, persediaan di gudang kita masih bisa memenuhi. Kita belum harus produksi. Nah, di minggu ketiga, kebutuhan bersihnya 0. Persediaan kita 4. Kita masih belum harus produksi. Nah, ketika di minggu keempat, kebutuhan bersih kita 10, kita punya persediaannya 4. Kurang berarti kita minus 6. Ketika kita minus, maka keputusannya harus produksi. Yang kita pertimbangkan pertama adalah lead time. Lead time-nya 0 minggu. Maka ketika ada kebutuhan bersih yang kurang, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan bersihnya seperti ini. Kita nggak bisa memenuhi karena persediaannya lebih sedikit daripada kebutuhan. Maka kita harus produksi di periode tersebut karena lead time-nya 0. Berbeda ketika lead time-nya 1, maka kita harus produksi di periode ketiga untuk memenuhi kebutuhan periode keempat. Nah, karena ini lead time-nya 0, maka kita produksi di minggu keempat, karena kita memenuhi kebutuhan di minggu keempat. Berapa produksinya? Produksinya harus sesuai dengan lot-nya. Lot-nya itu hasil perhitungan EOQ adalah 74. Kemudian kita simpan nilainya di kolom lot sizing. Kemudian kita kurangkan. Kita punya 74. Kita butuh 10. Maka 74 dikurangi 10. Kira-kira 74 dikurangi 10 berapa hasilnya? 74 berapa? 64, Bu. 64. Kita punya kebutuhan 10, yang kita punya produknya ada 74. 74 dikurangi 10, 64. Maka kita punya persediaan 64 ditambah dengan sisa persediaan minggu lalu. 64 di sini ditambah dengan 4, yaitu jadi 68. Kemudian kita lanjut ke minggu kelima. Kebutuhan bersih kita adalah 40 di sini. Kita punya persediaan 68. Maka persediaan kita masih bisa memenuhi kebutuhan bersihnya. 68 dikurangi 40 adalah 28. Kemudian setelah itu minggu ke-6 kebutuhan bersih kita 30. Persediaan kita 28. Oh, minus. Jadi kita harus produksi sejumlah 74 unit. Ketika kita sudah mempunyai produk 74, tinggal kita penuhi, ya, hati-hati. Tinggal kita penuhi 74 dikurangi 30 berarti 44. Nah, kita punya sisa 44. Dari sini ditambah dengan persediaan di minggu kelima yaitu 28. Jadi 44 tambah 28 sampai dengan 72. Begitu seterusnya sampai periode 9. Sehingga ongkos pesan dan ongkos simpan yang harus kita hitung adalah untuk ongkos pesan tadi $200 per pesan atau per setup. Kita berapa kali pesan? Di sini ada di minggu ke-1, di minggu pertama, minggu ke-4, minggu ke-6, dan minggu ke-9. Jadi kita punya 4 kali pesan. 1, 2, 3, 4. 4 kali pesan dikali dengan $200. Jadi hasilnya adalah ongkos pesannya $800. Kemudian ongkos simpannya, karena kita punya persediaan di tiap periodenya, kita harus jumlahkan, karena di sini ongkos simpannya adalah per unit. Jadi kita jumlahkan semuanya, diperolehlah 387 totalnya, sehingga 387 unit dikali 2 unit per minggu sama dengan 774, sehingga total ongkosnya adalah $1.574. Seperti itu, ini untuk yang economic order quantity. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk kedua teknik lot sizing?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, apakah dari Pak Dodi ada pesan-pesan untuk hari ini mungkin? Atau untuk materi kemarin, saya sempat memberi latihan, apakah latihannya dikerjakan? Tidak. Kemarin Pak Dodi tanya saya apakah ada tugas, mungkin dikasih tugas mahasiswanya. Saya bilang enggak karena kemarin saya kasih untuk latihan dan saya tidak berharap dikumpulkan, tapi saya berharap dikerjakan gitu untuk latihan di rumah. Tapi Ya. kalau ternyata tidak dikerjakan, nggak apa-apa lah, tidak Tidak. apa-apa. Gimana? Kerjakan, Bu. Dikerjakan, Ya. dikerjakan. Iya. Hasilnya bagaimana Pak? Apakah ada yang mau didiskusikan? Atau mungkin digambar sampai grafik? Kemarin kita PR-nya adalah membuat grafik di Excel ya. Pulang. Hati-hati. Hati-hati. Topiknya, Bu, belum dibuat, belum. Oh, Belum bisa. grafiknya belum. Nggak apa-apa. Tapi untuk LOI, untuk T bintang, kemudian maksimum inventorinya ketemu ya? Udah, Bu, udah ketemu, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Minimal materinya tersampaikan karena nantinya akan mungkin akan diujikan sama Pak Dodi. Jadi mudah-mudahan tersampaikan ya. Ya. Ya, terima kasih. Terus, nah, tadi kita sudah punya dua teknik untuk load sizing. Silakan. Untuk load sizing, jadi tadi kita sudah punya load for load, kemudian kita punya EOQ. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan POQ. Nah, ini untuk period order quantity ini sangat bergantung pada nilai IOQ-nya. Jadi kita harus terlebih dahulu punya nilai IOQ, baru kita bisa hitung POQ-nya atau P bintangnya. Di sini teknik POQ itu disebut dengan economic time cycle, jadi digunakan untuk menentukan interval. Ini lagi-lagi kita pakai interval, yaitu EOI, digunakan untuk menentukan interval waktu order, economic order interval. Nah, hasil kemarin bisa dipakai di metode ini. Kemudian keuntungan menggunakan teknik POQ adalah dapat menghasilkan lot size order yang berbeda dengan memenuhi net requirement. Jadi ini lebih fleksibel. Kalau tadi untuk yang lot sizing dia mengikuti netnya. Kemudian tidak ada persediaan. Nah, untuk EOQ dia harus memenuhi EOQ-nya ketika memesan sehingga memungkinkan adanya persediaan. Kalau yang ini POQ dia lebih fleksibel karena dia lot size-nya berbeda dalam memenuhi net requirement-nya. Kemudian teknik POQ ini akan lebih baik kemampuannya jika digunakan pada saat biaya setup tiap tahun sama. Jadi biaya setupnya tidak berubah, tetapi biaya carrying-nya lebih rendah. Nah, rumusnya untuk menghitung POQ adalah seperti ini, dinotasikan dengan P bintang. Kalau kemarin EOI atau EOI, Economic Order Interval, dinotasikan dengan T, T bintang, EOQ dengan Q, kalau POQ dengan P. Rumusnya adalah N
dikali nilai EOQ-nya berapa dibagi dengan D, di mana N itu jumlah periode 1 tahun, D-nya permintaan tahunan. Contoh perhitungannya adalah yang ini. Sorry, ini singkatannya salah, harusnya POQ bukan EOQ. Soalnya masih sama. Terdapat diketahui data sebagai berikut. Ongkos simpannya masih 2 unit per $2 per unit per minggu. Ongkos pesannya $200 per pesan per setup. Lead time-nya 0. Nah, kita hitung dulu POQ-nya. N-nya 52 minggu per tahun. Jadi ini nanti diketahui N-nya, N besarnya, atau di metode yang kemarin di EOI ketika N-nya tidak diketahui, maka kita asumsikan. Kita langsung saja, misalkan ini dalam tahun, dibagi saja. 1 tahun ada berapa minggu? Misalkan 1 tahun itu biasanya berapa minggu? 12 dikali 4, 48. Boleh langsung dikalikan seperti itu, diasumsikan, atau diteliti lagi rumusnya jika diketahui N-nya. Di sini N-nya diketahui adalah 52 minggu per tahun. Kemudian permintaan rata-ratanya adalah 243. Tadi ini dijumlahkan kebutuhan bersihnya dibagi dengan 9. Kenapa dibagi 9? Karena di sini ada 9 minggu, maka ini akan dibagi dalam per minggu. Jadi 243 unit dibagi 9, yaitu menjadi 27 unit per minggu. Kemudian D-nya adalah 27 unit per minggu dikalikan dengan 52 atau N besarnya. Minggu per tahun. Dikalikan 27 dikali 52 sama dengan 1404 unit per tahun. Kemudian kita hitung POQ-nya, N-nya 52, kemudian EOQ-nya 74, D-nya 1404. Hasilnya adalah 2,74. Ini nilai POQ-nya, intervalnya 2,74 dalam tahun. Nah, jadi, dalam minggu, karena lead time-nya per minggu. Sesuai dengan metode yang saya jelaskan kemarin, ketika EOI itu, ketika lead time-nya dalam minggu, maka hasil EOI-nya akan dalam minggu. Karena kita di sini unitnya sudah per minggu, kemudian D-nya sudah kita hitung per minggu dalam total. Nah, ini untuk POQ. Yang pertama, kita bisa masukkan kebutuhan bersihnya dulu berapa dalam periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian lot sizing-nya tadi bisa mengikuti kebutuhan bersihnya sehingga persediaannya menjadi minimum. Persediaan akhirnya harus 0 karena di akhir periode itu tidak boleh ada persediaan yang tersisa. Sehingga bentuknya seperti ini. Untuk lot sizing yang pertama, karena ini POQ itu bisa berbeda-beda lotnya, maka kita simpan 80. Kemudian 80, maka kita tinggal kurangkan. Kebutuhan bersihnya 30, kita punya 80, maka persediaannya menjadi 50. Kemudian kita kurangkan lagi kebutuhan bersihnya 40, karena kita masih punya persediaan 50, maka ini masih terpenuhi, kita tidak usah melakukan pengadaan, tidak usah melakukan pesanan,
sehingga sisa persediaannya 10. Kemudian ini sama metodenya seperti tadi, masih punya persediaan, minggu keempat masih sama, persediaannya adalah 0. Ini sudah habis. Kita lihat di sini, hasil POQ-nya adalah 2,74 atau dibulatkan menjadi 3. Maka kita akan melakukan pengadaan per 3 minggu. Ini pertama, 1, 2, 3, kita harus melakukan pengadaan di sini. Kuncinya adalah berapa pengadaan di sini, kita harus berapa unit yang harus kita adakan di sini adalah kita harus berusaha ini menjadi 0. Gampangnya adalah kita akan jumlahkan. Berarti kan kalau di sini melakukan pengadaan, berarti hitungan satunya dari sini, 1, 2, 3. Dari mana 3 ini adalah dari hasil POQ-nya tadi. Masih ingat POQ itu adalah EOI atau Economic Order Interval, dia adalah interval. Hasilnya 2,74, kita bulatkan menjadi 3. Jadi ini 3 minggu, 1, 2, 3. Nah, ini mudahnya adalah kita tambahkan saja 30 tambah 40 tambah 10, maka lot sizing di periode pertama adalah 80. Tuh. Terus, ini sudah selesai, sudah 0 persediaannya, maka kita lanjutkan ke periode kelima. Nah, ini di periode kelima, kita punya persediaannya 0, kita tidak punya persediaan. Tapi kita punya kebutuhan bersih. Kebutuhan produksinya adalah 40, yang kita harus penuhi adalah 40, tapi kita nggak punya persediaan. Berarti minus. Minus 40, 0 dikurangi 40, minus 40. Tentunya harus kita penuhi, kita harus melakukan pengadaan di lot sizing. Sebanyak berapa? Tadi saya ulangi caranya, karena hasil POQ-nya 3, maka kita hitung satunya dari sini. 0, 1, 2, 3. 40 tambah 30 tambah 30, 100. Jadi 100-nya kita simpan di sini. Kemudian kita lakukan perhitungan lot sizing-nya. Kita punya 100, kebutuhan bersihnya 40. Berarti kita masih punya persediaan 60 sisanya. Kemudian kita butuh 30, kita masih punya 60, maka kita masih punya sisa 30. Di minggu ke-7, kita punya kebutuhannya 0, kita masih punya persediaan nih di minggu ke-6, 30. Maka persediaan kita masih tetap 30. Terakhir di minggu ke-8, karena ini sudah 3 periode, 3 minggu, kita punya kebutuhan bersihnya 30, maka kita harus memenuhinya, persediaannya masih 30, maka pas 0. Nah, ini di periode terakhir, kebutuhan bersihnya tetap harus kita penuhi, maka kita harus melakukan pengadaan sesuai dengan POQ-nya. Maka karena kebutuhannya 63, walaupun ini POQ, tetap kita langsung harus penuhi 63, sehingga persediaannya 0. Jadi POQ itu cirinya adalah dia memenuhi kebutuhan sesuai dengan interval hasil perhitungan dengan persediaan di periode terakhir perhitungan adalah 0. Jadi seperti ini. Nah, untuk biayanya terdiri dari 2 jenis sama, ada ongkos pesan, ongkos simpan. Ongkos pesannya kita berapa kali pesan nih di lot sizing-nya. Di periode 1, periode kelima, minggu kelima, minggu ke-9. Jadi ada 3, 1, 2, 3, dikalikan dengan ongkos pesan berapa? 200 per pesan, $200. Jadi 3 kali $200 sama dengan 600. Ongkos simpannya 190 unit. Ini kita jumlahkan di persediaan, totalnya menjadi 190 unit, dikalikan dengan 2 unit. Hasilnya 380. Total ongkosnya 600 tambah 380, menjadi 980. Jadi dari ketiga metode tadi, untuk pendekatan biayanya, POQ ini paling minimum di 980. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan bagi perusahaan ketika kita akan melakukan lot sizing yang nantinya akan diteruskan menjadi material requirement planning.
Kemudian di sini ada penyesuaian load sizing. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian load sizing ketika loadnya dirasa kurang pas. Jadi ada beberapa penyesuaian, ada 5 penyesuaian di sini. Yang pertama untuk minimum. Jadi ketika kita melakukan load sizing, pemasok langsung menerapkan jumlah minimum yang dapat dipesan. Kemudian yang kedua, penyesuaiannya adalah maksimum. Jadi selain teknik-teknik yang berapa tadi, ada 11, kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian ini. Yang pertama ada minimum, kemudian ada maksimum. Kalau yang maksimum itu sesuai ukuran gudang. Nah, yang ketiga itu tetap. Yang keempat itu kelipatan. Yang kelima adalah penyusutan. Rumusnya adalah kuantitas pesan, kuantitas yang diinginkan diterima dibagi dengan 1 dikurangi faktor penyusutan. Contohnya, ini ada soal kuantitas yang diinginkan untuk diterima adalah 100 buah. Diketahui terdapat faktor penyusutannya 10%. Jadi diketahui nih faktor penyusutannya 10%. Berapakah jumlah yang harus dipesan agar ekspektasi penerimaan menjadi 100 buah? Jadi ekspektasinya harus 100 buah penerimaannya. Anggap kita tidak punya metode 3 tadi, misalkan load for load dan lain-lainnya. Load for load, TOQ, EOQ kita belum punya, jadi kita asumsikan kita pakai faktor penyusutan. Cara hitungnya, rumusnya ini, kuantitas pesanan sama dengan kuantitas yang diinginkan, diterima dibagi dengan 1 dibagi faktor penyusutan. Kemudian ini perhitungannya, kuantitas yang diinginkan diterimanya 100 dibagi dengan 1 dikurangi 0,1. Jadi 1 dikurangi 0,1 dulu. Kemudian 100 dibagi hasil pengurangan tadi menjadi 111 buah. Ini untuk teknik load sizing-nya. Sebelum kita lanjutkan ke perhitungan MRP-nya, jadi ini belum MRP, baru sampai load sizing-nya saja, seperti yang saya tunjukkan tadi di tabel yang di Excel. Yang ini. Nah, di sini tabelnya ada beberapa baris yang harus diisi, di antaranya ada gross requirement atau kebutuhan kotornya, kemudian ada schedule receipt-nya, penerimaannya, kemudian ada project on hand, karena yang saya akan jelaskan adalah yang dengan on hand, kemudian ada kebutuhan bersih, kemudian ada plan order receipt dan plan order release. Jadi di sini ada beberapa yang harus diisi. Astagfirullah. Sebentar saya izin nutup pintu dulu, di sini agak berisik. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baik. Dengar, Bu. Iya, baik. Jadi saya masih di ruangan prodi, tapi kalau yang mungkin pernah ke
kampus, ada gedung Rafflesia itu untuk asrama pos. Jadi di sini saya bersama-sama dengan MT. Jadi di atas ada yang ngekos, di bawah saya kerja. Oh Eh, gitu. Iya Bu, iya. iya. Manajemen trainernya POS bukan, Bu? Iya, MT-nya pos. Jadi mereka nginep di sini. Oh gitu. Iya Bu, makasih Bu informasinya. Pak, mohon maaf. Kita lanjutkan ke materi. Kita mulai masuk ke MRP. Saya punya contoh soal di sini untuk materinya bisa diakses ya, sudah Bapak Ibu download atau perlu saya kirim lagi? Mungkin ada yang ketinggalan. Bu, boleh dikirim lagi Bu? Oke, baik. Saya kirim lagi. Ini materinya masih bergabung dengan materi hari kemarin, tapi ada di slide ke-28 kalau nggak salah, di scroll aja ke bawah. Ada materi hari ini untuk MRP. Sudah saya kirimkan kembali. Kita lanjutkan. Jadi mari kita mulai untuk membuat material requirement planning-nya. Ini contoh soal saya, sebuah perusahaan menggunakan metode MRP untuk merencanakan dan mengendalikan komponen-komponennya. Produk akhir yang dibuat adalah Z. Jadi nama produknya adalah Z dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap Z, jadi produk akhirnya Z, terdiri dari satu komponen X dan dua komponen B. Jadi Z itu dirakit dari komponen X dan komponen B. Setiap X terdiri dari satu komponen A, jadi ini X sendiri dirakit juga satu komponen A dan satu komponen B. Setiap A terdiri dari satu komponen C. Jadi ada berapa komponen di sini? Ada Z, ada X, ada A, B, dan C. Ada 5 komponen. Dengan komponen akhir adalah Z. Kemudian datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini jadwal induk produksinya. Seperti saya tadi jelaskan di awal, saya asumsikan bahwa jadwal induk produksinya sudah dibuat dan sudah selesai. Tidak usah dihitung dari awal. Ini jadwal induk produksinya untuk produk Z, karena produk akhirnya adalah produk Z. Di sini untuk minggu pertama, produk Z-nya 150, kemudian minggu keduanya 200, minggu ketiganya 200, dan minggu keempatnya 180, minggu kelimanya 130. Jadi kita akan melakukan penjadwalan material untuk 5 minggu. Kemudian data selanjutnya yang dimiliki adalah data status persediaan. Mohon maaf, ini adalah status persediaan, bukan jadwal induk produksi. Saya ganti dulu. Yang ini status persediaan. Ini status persediaannya. Informasi yang penting di sini ada on hand dan lead time. Jadi kita akan melakukan penjadwalan material dengan on hand dan lead time-nya tertera di sini. Jadi untuk produk Z, on hand-nya 300. On hand itu adalah persediaan awal yang dimiliki sebelum dilakukan pengadaan. Untuk produk X-nya ada 100, kemudian produk A-nya ada 70, dan produk B-nya ada 200, kemudian produk C-nya ada 100. Kemudian
inventory ordernya, on ordernya ada 90 di minggu pertama. Kemudian teknik loading yang kita gunakan ada load for load. Yang seperti tadi saya jelaskan di load sizingnya kita pakai hanya load for load. Kemudian lead time per minggunya adalah 1 minggu. Jadi setiap produk ini Z-nya 1 minggu lead time-nya, X-nya 1 minggu, sampai B-nya 1 minggu kecuali C. Dia tidak punya lead time. Kemudian untuk produk Z ini punya safety stock. Safety stock-nya itu bisa kita gunakan adalah 50 unit. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, input untuk membuat MRP itu ada BOMS, ada JIP, kemudian status persediaan produk. Untuk akhirnya kita punya MRP dan output dari MRP tadi apa yang di awal? Mungkin Bapak Ibu masih ingat? Output MRP itu adalah rencana pembelian dan rencana produksi. Jadi kita akan membuat MRP sehingga kita bisa membuat rencana pembelian dan rencana produksi. Kemudian yang ditanyakan adalah karena kita akan membuat rencana pembelian dan rencana produksi atau plan order release, maka dibutuhkan data sebagai berikut sebelum kita punya BOMS-nya. Jadi sesungguhnya data ini bisa kita generate sendiri ketika kita sudah punya bill of material. Nah, di sini datanya disertakan, jadi ini di soal sudah disertakan untuk Z, kebutuhan kotornya adalah jadwal induk produksi. Yang X-nya, kebutuhan kotornya adalah 1 dikali Z. Misalkan Z-nya 10, maka X-nya 10. Kemudian yang A-nya 1 dikali X, yang B-nya 2 dikali Z ditambah 1 dikali X, C-nya 1 dikali A. Saya coba buat BOMS-nya. Kita copy aja biar kelihatan. Kondisinya adalah, ini kondisinya. Ini saya hapus dulu. Kita akan membuktikan ini. Ini soalnya, tadi seperti ini di soal. Untuk membangun BOMS-nya atau bill of materialnya, setiap Z, jadi ini produk akhirnya adalah Z, terdiri dari 1 komponen X dan 2 komponen B. Nah, setiap X-nya terdiri dari 1 komponen A dan 1 komponen B. Setiap A terdiri dari 1 komponen C. Inilah bill of materialnya. Kita bisa melihat level produknya, kemudian dia termasuk harus dibeli atau diproduksi sendiri. Nah, ini contoh bill of materialnya. Ada level-level di sini untuk Z, paling atas itu level 0. Jadi ini level 0. Kemudian level 1-nya ada yang di bawah Z. Setelah Z ini level 1, kemudian level 2 dan level 3. Baik, kita lanjutkan.
tadi saya sudah memperkenalkan level. Jadi ini level 1, level 0, level 1, level 2, dan level 3. Kita coba satu per satu. Setiap Z terdiri dari satu komponen X. Z terdiri dari satu komponen X dan dua komponen B. Berarti B-nya di sini. Ini B-nya. Ini level 0. Ini level 0, sorry. Ini level 0-nya, ini level 1, ini level 2. Jelek. Ini level 2-nya, ini level 3-nya. Nah, ketika kita memiliki komponen yang sama untuk merakit komponen yang berbeda, ini misalkan komponen Z dan komponen X sama-sama membutuhkan komponen B. Seharusnya jangan dulu disimpan di sini karena kita tidak tahu komponen X ini akan ada di level berapa. Ini seharusnya komponen B-nya itu ada di level 2. Jadi ini turun ke bawah. Di sini B-nya ada di level 2. Jadi ini Z-nya terdiri dari satu komponen X dan satu komponen B. B-nya di level 2. Setiap X terdiri dari satu komponen A dan dua komponen B. Ini dia komponen B-nya di sini. Komponen B-nya tetap ditulis 2 kali. Jadi tidak bisa hanya satu di sini karena nanti kita akan menghitung kebutuhan kotornya. Jadi karena dibutuhkan di 2 komponen, di X dan di Z, kita tulis dua-duanya. Di X juga butuh komponen B sebanyak 1. Jadi di dalam kurung ini kita butuh 1. Untuk komponen Z, 1 komponen X, dalam kurungnya X dalam kurung 1 per 1, karena Z-nya 1. Kemudian B-nya 2 per 1, karena dia membutuhkan 2 komponen B untuk 1 Z. Jadi B dalam kurung 2 garis miring 1. Kemudian kita lanjutkan ke level yang ketiga. Setiap A itu yang mana? A itu yang ini, terdiri dari satu komponen C. Jadi C-nya itu di level 3, sebanyak berapa? Sebanyak 1 untuk satu komponen A. Ini untuk bill of materialnya. Kemudian kita membutuhkan bill of material untuk menghitung kebutuhan kotor. Kalau tadi di depan sudah disertakan kebutuhan kotornya. Di sini sudah diketahui, tapi ketika belum diketahui, kita bisa menghitung sesuai dengan bill of materialnya. Z-nya itu adalah 1, sesuai dengan jadwal induk produksi. Kalau di JIP-nya tadi berapa? JIP-nya itu 150. Berarti Z-nya adalah 150 di minggu pertama. X-nya, kita ikuti bill of materialnya. X-nya itu, untuk membuat Z, kita butuh 1 X, maka X-nya adalah 1 dikali Z. Kalau Z-nya 150, maka X-nya juga 150, karena hanya membutuhkan 1 X untuk membuat Z. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen A. Komponen A itu adalah perakit atau komponen untuk merakit komponen X. Butuhnya berapa? 1. Berarti kebutuhan kotornya adalah 1 dikali X. Jadi komponen X-nya berapa? Maka itu dikalikan dengan 1 komponen A. 1 dikali X. Nah, B-nya karena ada 2, ini. B-nya karena ada 2 di komponen X dan di komponen Z, maka 2 dikali Z, jadi yang ini, untuk Z, untuk komponen Z, membutuhkan 2 komponen B. Maka kita kalikan dulu, 2 dikali Z, 2 kali Z. Ditambah 1 dikali X, 1
dikali X. Yang terakhir kita punya C. C-nya 1 dikali A. Maka C-nya adalah 1 dikali A. Kita coba dengan angka, misalkan sebentar, saya coba dengan angka. Nah, ini. Ini contoh untuk menentukan kebutuhan kotor berdasarkan JIP, berdasarkan BOMS-nya. Misalkan Z-nya di jadwal induk produksi adalah 150. Maka untuk X-nya berapa unit? Ini unit. Untuk X-nya maka 1 dikali 150. 150 maka hasilnya adalah 150 unit. Ini untuk X-nya. Kemudian untuk A itu adalah 1 dikali X. X-nya sudah 150 yang ini. Maka 1 dikali 150 sama dengan 150 unit. Ini untuk kebutuhan kotornya. Kemudian untuk B-nya adalah 2 kali Z. Z-nya adalah 150. Maka 2 kali 150 ditambah dengan 1 dikali X. X-nya itu 150. Maka hasilnya berapa ini untuk B-nya? Dua kali 150, 300 ditambah 1 kali 150, 150, maka hasilnya adalah 450. Terakhir yang C, 1 dikali A. A-nya mana? A-nya ini. A-nya yang ini 150, maka 100 dikali 150. Maka hasilnya adalah 150 unit. Ini cara untuk menghitung kebutuhan kotornya. Jadi diperhatikan untuk kebutuhan kotornya, sehingga kita dapat menghitung MRP-nya. Nah, ini MRP-nya. Saya langsung tunjukkan di Excel saja biar jelas. Nah, ini MRP-nya. Jadi ini adalah tabel paket MRP untuk perhitungan secara manual. Sekali lagi ini untuk yang manual di Excel, tapi common-nya adalah untuk perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan SAP, jadi kita tidak usah menghitung, tapi di sini saya akan menjelaskan dasarnya, fundamentalnya seperti apa. Dan di sini kita punya kolom load size. Kita pakai load for load karena tadi di soalnya kita diminta menggunakan load for load. Kemudian lead time-nya adalah 1 untuk produk Z. Jadi kita hitung produk per komponen.
Tadi kita punya Z, X, A, B, C. Berarti kita harus punya 5 tabel. Untuk yang Z-nya, kita punya on hand-nya 300. Kembali lagi ke soal yang ini. Nah, ini di sini di tabel Z-nya on hand-nya 300. Kemudian inventory on order-nya 90 di minggu pertama. Ini. Jadi kita punya on hand 300, permintaan on order-nya adalah 90 di minggu pertama. Kemudian gross requirement-nya adalah sesuai dengan lot sizing. Yang tadi kita hitung gross requirement-nya. Kalau misalkan untuk yang X itu sesuai dengan hasil perhitungan. Tapi kalau misalkan yang Z, karena dia kasusnya adalah sesuai dengan lot sizing, itu keterangannya ada di tabel ini. Sesuai dengan jadwal induk produksi, maka langsung kita samakan saja jadwal induk produksinya 150, 200, 200, 180, 130. Kita samakan. Saya copy dulu JIP-nya. Ini JIP-nya. Kita akan menghitung MRP-nya. Ini JIP-nya. Gross requirement-nya sama dengan jadwal induk produksi. 150, 200, 200, 180, 130. Kemudian schedule receipt-nya adalah 90. Project on hand-nya 300. Project on hand-nya 300. Kemudian plan order receipt-nya berapa? Yang kita butuhkan adalah ini, plan order release. Yang kita butuhkan adalah plan order release-nya, karena output dari JIP adalah plan order release. Nah, plan order release ini dari mana? Kita breakdown langkahnya satu persatu. Jadi yang pertama kita hitung adalah kita menghitung plan order receipt-nya dulu. Kita punya project on hand-nya 300. Kebutuhan kita adalah 150. Jadi kita kurangkan dulu. 300 dikurangi 150. Kita punya plan order receipt-nya adalah 150. Tapi kita punya schedule receipt atau yang kita terima. Jadi ini harus ditambahkan dengan 90. Maka hasil plan order receipt-nya adalah 240. Kemudian kita tadi di depan untuk yang Z itu punya safety stock. Kita punya safety stock, maka safety stock-nya bisa kita simpan di project on hand-nya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk project on hand yang kedua, saya hapus dulu biar kita lihat dari awal. Nah, ini karena kita punya 240 plan order receipt-nya atau sisanya, kita harus menghitung 240 ini untuk permintaan schedule receipt-nya adalah 0. Karena di sini di keterangannya di soalnya schedule receipt-nya hanya 90 di periode pertama. Kemudian 240 ini harus kita hitung untuk memenuhi kebutuhan yang 200. Ini. Maka net requirement-nya, ini kan gross requirement, kita punya project on hand 240, maka net requirement-nya adalah 240 dikurangi 200. Maka kita punya 40. Kemudian
ingat tadi load sizingnya kita pakai adalah load for load. Maka load for load itu adalah loadnya sama jumlahnya sama dengan jumlah lotnya di periode yang sama, maka kita akan sampaikan ini adalah 40. Seperti itu. Kemudian, nah ini, plan order receipt-nya ini adalah 10. Kemudian, nah ini, setelah kita melakukan penjadwalan untuk periode kedua, kita lakukan penjadwalan untuk periode ketiga, caranya sama. Kita punya tadi plan order receipt-nya bagaimana, plan order receipt-nya bagaimana caranya tadi adalah ini, project on hand-nya dikurangi dengan gross requirement-nya adalah 40. Kemudian kita punya plan order release-nya 10, maka ini ditambahkan dengan plan order release-nya 10. Maka hasilnya adalah 50. Ini adalah kebutuhan ini adalah yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan di periode selanjutnya. Kemudian ini project on hand-nya 50. Kemudian setelah itu kita punya 50. Bagaimana cara kita memenuhi 200? Maka kita harus melakukan pemesanan di sini. Kita punya 50. Project on hand-nya 50. Kita lihat 50 dikurangi dengan 200 minus 150. Maka kita net requirement-nya adalah minus 150. Tapi kita tidak boleh langsung menentukan 150. Maka di sini kita terapkan project-nya adalah project on hand-nya adalah sesuai dengan di sini 150. Kemudian net requirement-nya adalah sesuai dengan plan order release-nya. Plan order release-nya ini diperoleh dari JIP-nya berapa. JIP-nya pada periode selanjutnya yaitu 200. Kemudian di sini adalah 200. Sehingga lot sizing-nya adalah 200. Kemudian di sini plan order receipt-nya adalah 50. Sehingga kita memperoleh untuk periode ketiga adalah seperti ini. Untuk project on hand-nya 50, net requirement-nya 200, lot sizing-nya 200. Begitu pula selanjutnya kita lanjutkan untuk periode-periode selanjutnya. Kemudian saya ada contoh soal lain, ini yang lebih mudah karena datanya tidak terlalu penuh. Untuk yang tadi datanya penuh, tapi yang ini datanya tidak terlalu penuh. Contohnya adalah kita akan melakukan material requirement planning untuk komponen A sampai dengan G. On hand-nya adalah 10, kemudian lead time-nya kita kerjakan satu dulu saja. Untuk komponen A lead time-nya 1, on hand-nya 10, tekniknya load for load, kemudian identification-nya adalah A, dia item A. Di sini, di keterangan, ini adalah hasil dari MRP tanpa on hand. Kita asumsikan ini sudah diselesaikan. Kita peroleh untuk produk A, itu tanggal dibutuhkannya adalah di minggu ke-8, dan tanggal dipesannya adalah di minggu ke-7, karena lead time-nya 1 minggu. Jadi untuk kita memperoleh produk di minggu ke-8, kita harus pesan di minggu ke-7. Sebanyak 50. Jadi gross requirement-nya kita butuh di minggu ke-8.
gross requirement-nya di minggu ke-8. Kemudian project on hand-nya setiap minggu kita punya 10. Minggu ke-1 10, sampai minggu ke-8 10. Net requirement-nya berapa? Nah, caranya adalah 50 dikurangi 10. Kita tidak punya schedule receipt, jadi ketentuannya tidak ada. 0. Di minggu keberapa pun 0. Yang kita butuhkan adalah berapa net requirement-nya. Kebutuhan bersihnya berapa? Karena untuk membuat MRP kita butuh netting, langkah pertama. Langkahnya adalah kita punya gross requirement dikurangi project on hand. Nih, project on hand-nya adalah 10. 50 kurangi 10, 40. Kita hanya punya 10, tapi permintaannya 50. Jadi kita kekurangan nih 40. Ini harusnya minus 40. Kita kekurangan 40, bagaimana cara memenuhi 40 ini? Kita harus melakukan pemesanan sebanyak berapa? Karena di sininya lot for lot, jadi pemesanan dilakukan sebanyak unit di periode itu, maka kita lakukan pesanan sebanyak 40. Karena lead time-nya 1 minggu, maka kita harus plan order release-nya kita harus melakukan pemesanan di minggu ke-7 untuk mendapatkan 40 unit di minggu ke-8. Gitu. Kemudian, nah, yang dijadikan MRP itu yang mana? Yang ini. Ini output-nya. Nanti ketika kita menyimpulkan per produk, ya, maaf. silakan. Filenya belum muncul, Bu. Filenya yang ini belum ya? Sebentar, saya kirim dulu. Oh, nggak bisa dikirim. Bentar, harus di-close dulu. Silakan, Excel-nya sudah saya kirim. Terima kasih, Bu. Iya. Saya lanjutkan. Saya punya produknya sampai G. Tadi saya baru kerjakan yang A. Kemudian yang B-nya sama, langkahnya lot for lot juga. Yang diikuti periodenya adalah yang ini. Ini yang komponen, ini MRP tanpa on hand. Untuk yang komponen B, kita harus melakukan tanggal dibutuhkannya, produk tersebut dibutuhkan di minggu ke-7. Tapi lead time-nya 2. Sehingga kita harus memesan dari minggu ke-5. Karena akan baru datang di minggu ke-7. Jadi di MRP-nya, sebanyak 100 unit. MRP-nya seperti ini. Kita butuh produk B di minggu ke-7, tapi lead time-nya 2 minggu. On hand-nya 15. Yang ini. Ini on hand-nya 15, tanpa schedule receipt. Bagaimana kita melakukan membuat MRP-nya sehingga diperoleh plan order release-nya? Yaitu, pertama kita tempatkan dulu gross requirement-nya butuhnya di minggu keberapa? Di minggu ke-7. Kemudian project on hand-nya setiap minggu kita punya 15. Project on hand ini tidak boleh diganggu. Jadi, setiap minggu kita punya 15. Ini tidak berkurang. Sehingga net requirement-nya adalah kita punya 15. Di tangan kita punya 15. Tapi yang kita butuhkan adalah 100. Maka net requirement-nya yang kita butuhkan adalah 85. Jadi kita harus memesan sebanyak 85 di plan order receipt di minggu ke-7. Tapi kembali lagi lead time-nya adalah 2 minggu. Jadi untuk plan order release-nya kita harus memesan di minggu berapa? Di minggu ke-5 sebanyak 85.
5 unit. Begitu seterusnya, karena ini lot for lot, jadi tinggal diikuti saja per lotnya sampai dengan komponen ini. Sampai dengan komponen G seharusnya. Kemudian kita simpulkan yang mana yang akan menjadi output kita, yaitu yang ini. Kesimpulannya, saya buat dulu kesimpulannya. Untuk produk ini, untuk melakukan pengadaan, kita buat dulu kesimpulan di sini. Ini produk A, saya ambil contoh yang kita sudah kerjakan saja tadi, B, C, D, E, misalkan. Ada 5 produk. Ini 5 produk. Nah, ini minggunya. Kita lihat di plan order release-nya. Plan order release untuk produk A, kita akan melakukan pesanan di minggu ke-7 sebanyak 40 di sini. 40. Yang B-nya kita di minggu ke-5 sebanyak 85. Ini yang B. Bu, share screen-nya nggak berubah ya? Ya. Share screen-nya nggak ada perubahan ya? Share screen-nya masih di mana? Masih di contoh soal? Oh, dari tadi? Iya. Iya, Bu. Pantes. Dari Coba. Berarti dari tadi saya menjelaskan MRP-nya belum berubah, Bu. belum berubah. Iya, tadi Belum berubah, Bu. Tadi saya Oh, coba lift, masuk lagi, ternyata memang belum sama berubah. aja ya. Oh iya, ya, mohon maaf. Kok nggak ada yang ini? Tidak ada yang mengingatkan saya. Sekarang berubah? Apa perlu saya ulangi? diulang aja, Bu. Tadi belum berubah. Diulang Bu. aja. Iya. Tadi bingung juga yang mana ini filenya. Iya, makanya dari tadi nggak ada yang komen. Saya ulang singkat aja ya. Ya, Bu. Ini untuk MRP-nya. Hanya kebanyakan Ibu pusing. Pusing. Bagus. Pusing Ya bagus. udah. Ini saya jelaskan yang sederhana aja. Jadi saya punya MRP-nya tanpa on hand dan dengan on hand. Jadi ada 2 jenis. Ini tabel yang tanpa on hand. Masih di share screen-nya sudah Excel? Sudah, Bu, sudah di Excel. Sudah di Excel, baik. Ini yang tanpa on hand. Yang ini yang dengan on hand. Kedua tabel ini saling berkesinambungan. Ini saya asumsikan bahwa yang dengan on hand ini kita sudah, tabelnya sudah jadi. Ini kita punya 6 komponen A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ini keterangannya adalah periode, di sini adalah periode minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di keterangannya ada tanggal dibutuhkan dan tanggal dipesan, sesuai dengan lead time-nya. Untuk komponen A, tanggal dibutuhkannya 50. Di minggu ke-8, sebanyak 50 unit. Karena lead time-nya 1, maka dipesannya di minggu ke-7. Kemudian untuk yang B, lead time-nya 2 minggu. Diperlukan di minggu ke-7, maka kita harus pesan di minggu ke-5. Begitu pula selanjutnya. Nah, MRP-nya seperti apa yang dengan on hand? Ini tabelnya. Ini tabelnya. Karena yang di PPT mungkin cukup pusing dan cukup penuh, saya akan jelaskan yang sederhana agar mudah dimengerti. Jadi di sini ada beberapa kolom, ada lot size, lead time, on hand, safety stock, allocated, low level code, item identification. Nah, ini kita kerjakan dulu yang A. Jadi kita kalau ingin membuat MRP itu kita kerjakan per item. Tabelnya sebanyak item yang dibutuhkan. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel. Ini tabel MRP-nya. Outputnya yang mana? Outputnya adalah yang ini. Plan order release. Outputnya yang ini. Inputnya JIP, BOMS, dan satu lagi kebutuhan kotor produk. Inputnya. Nah, lot size-nya apa?
Ini diketahui lot size-nya adalah lot for lot. Lot for lot itu yang di awal adalah dia mengikuti jumlah dan periode lotnya. Lead time-nya 1, karena ini produk A mengikuti tabel yang ini. Lead time-nya 1. On hand-nya berapa? On hand-nya di Ada keterangannya suaranya. on hand 10. Halo? Suaranya ada? Ada Ibu. Suaranya ada? Tadi muter-muter Bu. Oke. Di sini on hand-nya 10. Kemudian identification-nya adalah item A. Nah, di barisnya yang kita harus penuhi yang pertama ada kebutuhan kotor, schedule receipt-nya yang diterima kita berapa, project on hand, produk yang kita miliki berapa, net requirement-nya atau kebutuhan bersihnya berapa, plan order receipt-nya yang harus kita pesan berapa, plan order release-nya adalah kita pesan berapa sesuai dengan lead time. Yang ini. Plan order receipt adalah yang harus kita terima. Jadi plan order release dulu, baru plan order receipt. Tapi kita punya plan order release jumlahnya ketika kita sudah mengetahui jumlahnya di plan order receipt. Jadi ini plan order receipt itu adalah unit yang harus kita terima. Plan order release adalah unit yang harus kita pesan. Caranya adalah yang pertama, kita punya project on hand-nya 10. Yang A itu akan selalu 10 karena di sini keterangannya on hand-nya 10. Jadi project on hand itu tidak akan terganggu setiap minggunya. Akan selalu 10. 10, 10, 10, 10 sampai dengan minggu ke-8. Kemudian karena di sini tidak ada pesanan maka tetap 10. Kemudian kita punya gross requirement-nya 50. Ini dari mana? Dari BOMS yang tadi kita kerjakan. Dia butuh 50. Ini dari sini 50 di minggu ke-8. Yang B di minggu ke-7 100. Ini yang A, ini yang B di minggu ke-7 100, yang C minggu ke-7 150. Kita selesaikan yang A dulu. Yang A 50 di minggu ke-8, kita harus melakukan kita punya kebutuhan kotor di minggu ke-8 50. On hand-nya kita cuman punya 10. Sehingga kebutuhan bersih kita 10 dikurangi 50. Kebutuhan kita adalah 40. Kemudian kita, jadi berapa yang harus kita pesan adalah sebanyak 40. Nah, kapan kita memesan? Lead time-nya dilihat lagi, lead time-nya 1. Maka kita harus memesan sebanyak 40 di minggu ke-7. Begitu. Ini output pertama. Terus kita kerjakan yang B. Yang B kita butuh di minggu ke-7 sebanyak 100. On hand-nya 15. Sekali lagi on hand-nya keterangannya semuanya ada di sini. Di on hand. 15. Untuk produk B, karena tidak on hand itu tidak terganggu, jadi kita langsung plot saja 15. Kemudian, nah di sini net requirement-nya adalah 15 dikurangi 100. Kita butuh 85. Teknik lot sizing-nya adalah lot for lot. Jadi langsung saja pesan sebanyak kebutuhannya 85. Di sini plan order receipt kita harus menerima di minggu ke-8 sebanyak 85. Nah, untuk kita memenuhi kebutuhan sebanyak 85 di minggu ke-7, kita harus pesan berapa? Komponen B. Lihat lagi lead time-nya 2 minggu. Berarti kita harus pesan di minggu kita hitung mundur 1, 2 di minggu ke-5. Ini output kedua untuk produk B. Begitu pula selanjutnya untuk C dan D. E sampai G. Begitu. MRT-nya sehingga outputnya adalah plan order release-nya. Kita buat lagi tabel di sampingnya. Untuk plan order release, produk A adalah di minggu ke-7, 40. Produk B, 85 di minggu ke-5. Produk C 130 di minggu ke berapa ini? Minggu ke-6. 130. Misalkan saya beri contoh 3 dulu. Inilah outputnya.
Ini outputnya untuk pembuatan MRP kita. Perusahaan tersebut harus melakukan pengadaan untuk produk A, B, C, dan seterusnya. Di sini saya contohkan sampai C adalah pada minggu kelima sebanyak 85 produk B, minggu ke-6 130 produk C, dan minggu ke-7 40 produk A. Seperti itu MRP-nya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Bu, maaf Bu, Ya, kalau misalnya di soal on hand itu iya. udah pasti diketahui Bu ya? Iya, on hand-nya sudah pasti diketahui. Jadi, on hand, lead time itu termasuk parameter yang penting yang harus ada pada input. Oh, oke, oke, Bu. Kalau Ya, yang maaf Bu, yang ke atas lagi Bu, yang di Excel-nya ke Bu. atas, ya. Nah, yang itu Bu, yang ada 50 itu yang bom tadi Bu ya, kita harus nyari dulu Iya, berarti Bu ya. harus dicari dulu BOMS-nya dia Sama level yang berapa. contoh soal tadi ya, yang rumus contoh soal tadi Bu ya. Iya, betul. Oke, oke Bu, terima kasih Bu. Iya, baik, sama-sama. Ada lagi? Ini untuk yang load for load. Tapi kalau misalkan ternyata di soalnya load sizing-nya beda, misalkan pakai tadi selain load for load kita punya apa lagi load sizing-nya? Ada yang masih ingat? Tadi saya jelaskan 3. Ada load for EOKI Bu load, ya. EOKI, dan POKI. Nah, kalau misalkan load sizing-nya ditentukan dengan EOKI, maka yang diikuti adalah yang ini. Load sizing-nya ikuti EOKI-nya. Kalau misalkan POKI, ikuti sistem POKI-nya atau ikuti pendekatan POKI-nya. Yang tadi saya jelaskan di Excel adalah dengan load for load. Oke. Dari Itu? 3 metode itu tuh dilihatnya dari load sizing-nya itu Bu ya. Iya, dari load sizing. Gitu. Kalau misalkan ternyata ininya EOKI, misalkan ya, EOKI, maka harus dihitung dulu EOKI-nya berapa. Seperti yang saya contohkan di PPT. Dengan rumus yang akar 2 OD dibagi dengan H. Jadi ikuti seperti ini untuk load sizing-nya. Tapi kalau misalkan untuk load for load, berarti tinggal diikuti saja kebutuhannya berapa, ada di periode berapa, maka tinggal dipenuhi di periode tersebut. Oke. Seperti di contoh Excel. Maaf Bu, kalau ini kan di EOKI-nya itu kan lead time-nya 0 Bu ya. Nah, kalau Ya, lead time-nya misalnya 1 itu gimana Bu? lead time-nya 1. Ini saya punya contoh yang tabel. Ini untuk EOKI-nya yang ini, yang di Excel. Layarnya sudah di Excel atau masih di PPT? Masih di PPT Bu. Masih di PPT. Oh, berarti ini harus di ini dulu ya, saya. Sebentar. Nah, ini sudah berganti. Sudah Bu. Sudah. Baik. Kalau misalkan untuk di sini, untuk EOKI, ketika ini kan lead time-nya 0. Lead time-nya 0. Lead time-nya 0. Nah, kalau misalkan untuk yang lead time-nya 1, misalkan kita rubah lead time-nya menjadi 1. Di sini kan ada plan order receipt dan plan order release. Nah, untuk yang EOKI, plan order receipt-nya misalkan taruhlah yang ini periode keempat, kita akan melakukan POR-nya adalah 74. Kita butuh 74 karena lot sizing-nya EOKI, lead time-nya 1. Maka kita butuh 74 di minggu keempat, tapi plan order release-nya adalah di minggu ketiga, 74. Kalau misalkan lead time-nya 2, maka di minggu kedua. Jadi kita hitung mundur aja. Oh, Kalau jadi 1 berarti hitungnya mundur Bu ya? ya hitung Oke. mundur. Baik.
Kalau minggu lead time-nya 3, tinggal hitung mundur satunya bukan dari sini ya, satunya bukan dari periode keempat, tapi satunya dari periode sebelumnya. 1, 2, 3. Kalau lead time-nya 3 berarti di minggu pertama gitu. Jadi tinggal dihitung mundur untuk lead time-nya. Kurang lebih seperti itu MRP-nya. Untuk Excel-nya di situ saya ada beberapa, ada yang regresi. Mungkin kalau misalkan yang buka ada untuk sheet regresi linear, moving average, weighting moving average. Itu adalah cara membuat JIP, tapi saya tidak jelaskan di pertemuan ini. Ada exponential smoothing, kemudian error. Tapi yang kita pelajari hari ini ada di sheet-nya MRP, Material Requirement Planning. Begitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Jadi kalau misalnya yang lead time itu tinggal hitung mundur aja. Jadi misalnya kalau misalnya lead time-nya 1, kita hitung mundur 1 gitu Bu ya. Betul. Oh ya, oke Bu. Baik Bu, makasih Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Jika tidak, karena waktunya sudah mau habis sampai jam 6.30 ya. Karena waktunya sudah tinggal 5 menit. Mau saya tutup atau mungkin ada pertanyaan lagi? Bisa satu pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak, saya cukupkan saja kuliahnya. Sebelumnya boleh izin on cam untuk saya screenshot untuk presensi. Baik, mungkin beberapa ada yang belum on cam. Baiklah, untuk slide yang pertama saya akan screenshot 1, 2, 3. Kemudian untuk yang kedua, bentar. Untuk yang kedua akan saya screenshot 1, 2, 3. Baiklah, sudah. Bapak Ibu, terima kasih. Materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah hadir. Mungkin pertemuan berikutnya akan sama Pak Dodi lagi. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Izin live, Bu. Mangga, silahkan. Saya izin live juga. Terima kasih.